Kita lanjutkan soal nomor 15. Sebuah kotak karton berbentuk balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 50 cm, 30 cm, dan 25 cm. Berarti ini P-nya, kemudian ini L-nya, lalu ini adalah T-nya. Soal yang A, tentukan luas permukaan kotak tersebut. Nah, karena kotaknya berbentuk balok, gitu ya, maka kita akan gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan balok, yaitu L sama dengan 2 kali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Nah, ini matematika SD ini ya. Jadi 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, langsung aja nih kita masukkan angkanya ya, karena sudah diketahui secara lengkap di soal. Jadi 2 kali dalam kurung 50 kali 30 ditambah 50 kali 25 ditambah 30 kali 25. Oke, ini tinggal kita hitung ya. 50 kali 30 itu 1500, 50 kali 25 itu 1250, 30 kali 25 itu 750. 1250 plus 750 itu 2000. 2000 ditambah 1500 itu jadinya 3500 ya. 2 kali 3500 itu sama dengan 7000. Nah, ini jawabannya. Jadi luas permukaan kotak sama dengan 7000 cm persegi ya. Gampang ya, ini soal matematika SD nih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika kotak tersebut dibuat ulang dengan memotong panjang, lebar, dan tingginya sepanjang X meter ya. Ini maksudnya X cm ya. Tentukan luas permukaan kotak yang baru. Nah, jadi begini. Yang semula panjangnya 50 cm, gitu ya. Yang semula panjangnya 50 cm, sekarang dipotong X cm. Jadinya ya 50 dikurang X. Kemudian yang semula lebarnya itu 30 cm, maka sekarang menjadi 30 min X cm. Demikian juga dengan tingginya. Ya, ini menjadi 25 dikurang X cm. Nah, pertanyaannya adalah ini tentukan luas permukaan kotak yang baru. Berarti logikanya nanti luas permukaan kotak yang baru itu mengandung variabel X, kan gitu ya. Oke, ini karena rumusnya adalah seperti ini ya, 2 kali dalam kurung PL plus PT plus LT ya, ini supaya tidak ruwet. P kali L, kemudian P kali T, L kali T, ini kita kerjakan dulu ya. Kita hitung dulu di luar. Nah, jadi P kali L itu kan sama dengan dalam kurung 50 dikurang X dikali 30 dikurang X ya. Nah, ini kita kali satu persatu seperti biasa. Nah, seperti ini. Oke, ini kita kali satu persatu. Jadi 50 kali 30 itu sama dengan 1500, kemudian 50 kali min X itu sama dengan minus 50X, min X kali 30 sama dengan minus 30X, min X kali min X itu sama dengan plus X kuadrat. Nah, tinggal kita rapikan ya. Kita urutkan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi, berarti X kuadrat, kemudian ini langsung digabungkan aja ya, min 50X min 30X itu ya berarti minus 80X plus 1500. Nah, ini adalah panjang kali lebar. Selanjutnya kita akan mencari ini panjang kali tinggi ya, di atas ini aja. Jadi kalau panjang kali tinggi ya caranya sama. Panjangnya tadi kan 50 dikurangi X, kemudian tingginya adalah 25 dikurangi X. Nah, ini kita kali satu persatu ya. Untuk 50 kali 25 itu sama dengan 1250. Kemudian 50 kali min X ya sama dengan minus 50X. Ini minus 25X. Kemudian min X kali min X sama dengan plus X kuadrat ya. Kemudian ini kita tata, X kuadrat lalu minus 75X plus 1250 ya. Ini untuk panjang kali tinggi. Selanjutnya
kita akan mencari lebar kali tinggi ya. Lebarnya adalah 30 dikurang X, kemudian tingginya adalah 25 dikurangi X ya. Kita kalikan lagi satu persatu. 30 kali 25 itu sama dengan 750 ya kan. Kemudian 30 kali min X sama dengan minus 30X, min X kali 25 sama dengan minus 25X, min X kali min X sama dengan plus X kuadrat. Tinggal kita rapikan. X kuadrat minus 55X ya, kemudian ini plus 750. Nah, ini sudah ketemu semua ya. Jadi suku-sukunya ini sudah ketemu semua, P kali L, P kali T, dan L kali T. Nah, selanjutnya tinggal kita gabung-gabungkan kan gitu ya. Jadi L itu kan sama dengan 2 kali dalam kurung ini PL ya kan, PL nya tadi ya ini. Nah, jadi kita pakai kurung buka gitu ya. X kuadrat ini mungkin agak panjang ini, minus 80X plus 1500 ya kan, ini untuk panjang kali lebar. Kemudian untuk panjang kali tinggi berarti ini X kuadrat minus 75X plus 1250 ya. Kemudian untuk lebar kali tinggi ini berarti X kuadrat minus 55X plus 750 ya. Nah, ini nanti kalau kita hitung berarti 2 ya, X kuadratnya itu kan ada 3 ini. X kuadrat plus X kuadrat plus X kuadrat. Berarti sama dengan 3X kuadrat. Nah, kita letakkan di sini ya. Selanjutnya di sini kita punya minus 80X, minus 75X, dan minus 55X ya. Kalau minus 75, minus 55 itu kan berarti berapa ini? 130 ya kan, minus 130X. Minus 130 minus 80X itu sama dengan minus 210X. Nah, kita tulis di sini ya. Minus 210X. Kemudian konstantanya ya 1500 ditambah 1250 ditambah 750. Kalau 750 ditambah 1250 itu kan 2000 ya kan, berarti 2000 ditambah 1500 itu sama dengan 3500. Berarti ini plus 3500. Nah, ini tinggal kita kali masuk ya. Ini kita kali masuk seperti biasa seperti ini. Nah, oke, 2 kali 3X kuadrat itu sama dengan 6X kuadrat. Lalu 2 kali minus 210X itu jadinya minus 420X. Lalu 2 kali 3500 itu jadinya plus 7500. Nah, ini jawabannya. Jadi luas permukaannya itu merupakan polinomial berderajat 2 ya, atau luas permukaan kotak sekarang menjadi sebuah fungsi kuadrat. Ini fungsinya 6X kuadrat minus 420X plus 7500 ya. Kita lanjutkan soal yang C. Tentukan nilai X ya jika luas permukaan kotak yang baru adalah 3400. Nah, berarti L-nya itu kita ganti dengan 3400 ya. Ini saya bersihkan dulu. Nah, di slide selanjutnya ya. Jadi untuk soal yang C, kita tulis dulu tadi rumus untuk menghitung luas permukaan kotak yang baru, yaitu nah yang ini tadi ya, 6X kuadrat minus 420X plus 7500. Nah, kita tulis di sini. Jadi 6X kuadrat kemudian minus 420X ya Dek ya. Lalu ini plus 7000. Nah, diketahui luas permukaan kotak yang baru itu 3400. Nah, kita tulis apa adanya di sini, berarti 3400
sama dengan 6x kuadrat minus 420x plus 7000 ya. Perintahnya di sini adalah kita diminta untuk menentukan nilainya x itu berapa. Nah, berarti 3400 ini langsung saja kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi 0 sama dengan 6x kuadrat minus 420x. Kalau 3400 ke kanan jadinya kan minus 3400 ya kan. Nah 7000 dikurangi 3400 itu sama dengan 3600. Nah langsung ya, jadi ini plus 3600. Nah akhirnya sekarang kita ketemu sebuah persamaan kuadrat ya, ini persamaan kuadrat. Nah tugas kita adalah menentukan nilainya x ya, berarti ini kita faktorkan saja ya, kita faktorkan dengan terlebih dahulu ini kita bagi dengan 6 ya. Jadi supaya tidak terlalu besar angkanya, ini kita sederhanakan dulu. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ya, ini sepertinya habis dibagi dengan 6. Nah, 0 dibagi 6 ya sama dengan 0. 6x kuadrat dibagi 6 berarti x kuadrat. Min 420 dibagi x jadinya minus 70x gitu ya. Lalu 3600 dibagi 6 itu jadinya 600. Nah 600 kali 6 itu 3600. Nah baru ini kita faktorkan ya. Oke, kita faktorkan secara sederhana aja seperti ini. Nah ini x ya. Lalu kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan ya itu hasilnya harus plus 600. Lalu kalau dijumlahkan itu hasilnya harus minus 70. Berarti di sini minus 60, yang di sini minus 10 ya kan. Minus 60 kali minus 10 itu kan plus 600. Nah minus 60 ditambah minus 10 itu sama dengan minus 70. Berarti ini sudah memenuhi ya. Berarti nilai x yang pertama ya deh ya, x min 60 ini kita buat sama dengan 0. Nah berarti nilai x yang pertama atau x1 itu sama dengan 60 ya. Kemudian nilai x yang kedua ya, berarti x min 10 ini kita buat sama dengan 0. Nah jadi x2 sama dengan 10. Nah ini sama-sama positif ya. Jadi x1 60, x2 10. Ini sama-sama positif. Tetapi manakah yang memenuhi? Nah jelas yang memenuhi adalah yang x2 ya. Yang x1 ini tidak memenuhi. Nah kenapa coba? Oke, ini tidak memenuhi ya. Supaya nggak bingung dengan x, ini saya tuliskan TM ya. TM itu artinya tidak memenuhi. Nah kenapa x1 sama dengan 60 ini tidak memenuhi? Nah kita kembali ke sini ya, kembali ke data yang diketahui di soal. Jadi ini kan P, kemudian ini L, lalu ini T ya dek ya. Kotak yang baru ya, itu kan panjang, lebar, dan tingginya itu dipotong ya kan sepanjang x, berarti kan dikurangi x. Nah coba kalau misalkan P-nya itu 50 ya dek ya, P-nya 50 kemudian dipotong sepanjang 60, berarti kan 50 dikurang 60 sama dengan minus 10 cm. Nah kita tahu yang namanya panjang ya itu tidak mungkin bernilai negatif ya, tidak mungkin panjangnya itu minus 10 cm. Demikian juga untuk lebarnya ya. Jadi kalau lebar setelah dipotong berarti kan 30 dikurang 60. Karena pemotongnya di sini kan 60 cm ya. Nah, jadi 30 dikurang 60 itu sama dengan minus 30 cm. Ini juga tidak ada ya, lebar itu yang bernilai negatif. Demikian juga dengan tingginya ini. Jadi 30 dikurang 60, kok 30? Ini 25 ya. Ini hanya sekedar untuk membuktikan saja ya dek ya. Jadi sebenarnya salah satu saja ya, bisa panjang atau lebar atau tinggi, yang mana nanti hasilnya itu setelah dipotong menjadi bilangan negatif, itu berarti membuktikan bahwa X1 sama dengan 60 cm ini tidak memenuhi. Nah gitu ya. Oke, 25 dikurang 60 ini sama dengan minus 35 ya. Nah ini juga negatif ini. Nah, berarti tidak memenuhi, itu alasannya ya. Berarti yang memenuhi itu adalah X2 ya sama dengan 10 cm. Ini yang memenuhi. Nah, berarti di sini kan pertanyaannya adalah tentukan nilai X jika luas permukaan kotak yang baru adalah 3400 cm persegi. Ini salah ketik ini ya.
Nah, centimeter persegi. Berarti jawabannya adalah 10 cm. Nah, jadi nilai X sama dengan 10 cm. Nah, nanti kalau dimasukkan ke sini tadi ya. Nah, dimasukkan ke sini. Ini ya. Nah, 50 dikurang 10, kemudian 30 dikurang 10, 25 dikurang 10. Kemudian kita cari luasnya, ya, luas permukaan kotaknya ya. Itu nanti pasti akan ketemu 3400 cm persegi. Atau langsung dimasukkan ke rumus yang terakhir ini ya. Jadi 6x kuadrat min 420x plus 7500, adik-adik ganti x-nya sama dengan 10. Nanti kalau dihitung pasti ketemunya 3400 cm persegi ya. Nah, ini saya coret aja ini supaya nggak bingung gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan untuk soal nomor 15. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.